Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian. Karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Malam itu, kampung kecil di pinggir hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti bergerak, dedaunan membeku di dahan, dan bau tanah basah bercampur anyir entah dari mana. Warga menutup pintu lebih cepat, bukan karena hujan atau listrik padam, melainkan karena satu nama yang tak pernah disebut keras-keras. Nama seorang preman kampung yang selama bertahun-tahun dikenal kebal bacok, kebal tusuk, dan seolah tak tersentuh maut. Preman itu dikenal dengan tubuh penuh bekas luka yang tak pernah berdarah. Saat disayat, pisau dapur pernah patah di lengannya, parang bengkok saat menghantam punggungnya, dan golok hanya meninggalkan goresan tipis seolah membelah kulit kayu. Orang-orang percaya ada sesuatu yang melekat di tubuhnya, sesuatu yang membuat nyawa enggan mendekat, dan kematian selalu berputar mencari jalan lain. Setiap malam, langkah kakinya menyusuri gang sempit kampung menjadi penanda waktu bagi warga. Saat suaranya menghilang di ujung jalan, barulah napas bisa ditarik lega. Tak ada yang berani menantang, tak ada yang melawan. Mereka hanya menunggu, berharap suatu hari kekebalan itu runtuh dengan sendirinya. Meski tak seorang pun tahu bagaimana caranya membunuh orang yang bahkan besi pun takut menyentuhnya. Namun, malam itu berbeda. Preman itu pulang dengan langkah pincang, napasnya berat, dan bayangan di belakangnya terlihat lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Udara di sekitarnya terasa dingin menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang mengikuti, menempel, dan perlahan menggerogoti perlindungan yang selama ini menjaganya dari luka dan darah. Kabar matinya preman itu baru terdengar keesokan paginya, namun aroma kematiannya sudah lebih dulu menyebar sejak tengah malam. Tubuhnya ditemukan di rumah kosong dekat sawah, tergeletak tanpa satupun luka bacok. Tidak ada darah, tidak ada senjata, hanya wajah yang membeku dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia sebelum ajal. Yang membuat warga gemetar bukanlah kematiannya, melainkan fakta bahwa kekebalan itu runtuh tanpa perlawanan. Tidak ada parang, tidak ada pisau, tidak ada manusia lain, hanya jejak kaki basah mengarah ke rumah itu, lalu berhenti begitu saja di depan jasadnya, seolah sesuatu datang berjalan dan pergi tanpa meninggalkan bayangan. Mayat preman itu tidak segera dimakamkan, karena tak seorang pun berani mendekat. Tubuhnya tetap utuh, keras seperti kayu tua, namun terasa dingin tidak wajar. Bahkan di bawah matahari pagi, warga yang melihatnya merasakan sensasi seolah sedang berdiri di depan sesuatu yang belum sepenuhnya mati. Udara di sekitar jasadnya terasa berat, menekan dada, membuat orang-orang cepat berlalu tanpa menoleh kembali. Keanehan mulai terasa sejak jenazah itu dipindahkan ke balai bambu darurat. Bau anyir muncul bukan dari tubuhnya, melainkan dari lantai tanah di bawahnya. Setiap tetes air yang jatuh ke tanah berubah keruh, seakan bercampur lumpur lama yang tersimpan puluhan tahun. Lalat enggan mendekat, dan anjing kampung melolong tanpa sebab sejak matahari condong ke barat. Saat malam turun, balai bambu itu menjadi titik gelap di tengah kampung. Lampu minyak redup berkedip, bayangan tubuhnya memanjang tak wajar hingga menyentuh dinding. Beberapa warga yang melintas merasakan kulit meremang, bukan karena takut pada arwahnya, melainkan karena kekuatan yang dahulu melindunginya seolah belum sepenuhnya pergi. Sesuatu masih menempel, menunggu waktu yang tepat. Menjelang tengah malam, suara gesekan terdengar dari arah balai. Bukan langkah kaki, melainkan seperti kuku menyeret tanah basah. Tidak ada yang berani memastikan, karena suara itu datang dan pergi, mengikuti irama napas kampung yang tertidur. Angin membawa bau besi berkarat dan asap dupa basi, meski tak ada satupun yang membakar apapun malam itu. Pagi berikutnya,
Tanah di bawah tempat jenazah diletakkan terlihat ambles, seolah sesuatu dari dalam bumi berusaha naik, atau sebaliknya menarik tubuh itu ke bawah. Bekas cekungan menyerupai telapak tangan besar muncul samar, lebih besar dari tangan manusia manapun. Warga mulai percaya bahwa kematiannya bukan akhir, melainkan pembayaran dari perjanjian lama yang akhirnya ditagih. Cerita tentang masa lalu preman itu perlahan muncul kembali, tentang malam ia menghilang berhari-hari di hutan, tentang pulangnya ia dengan mata kosong dan tubuh penuh simbol aneh yang kemudian menghilang. Sejak saat itu bacokan tak lagi mempan, namun tidak ada yang tahu bahwa kekebalan itu bukan perlindungan, melainkan pinjaman dengan harga yang menunggu waktu. Hari pemakaman tiba dengan langit kelabu tanpa hujan. Saat tubuhnya diturunkan ke liang, tanah terasa lebih dalam dari seharusnya. Tali pengikat sempat menegang, seolah ada tarikan dari bawah. Ketika tanah mulai menutup wajahnya, angin mendadak berhenti total. Sunyi menekan telinga, membuat detak jantung terdengar terlalu jelas. Malam setelah pemakaman, beberapa warga terbangun oleh mimpi yang sama. Mereka melihat tubuh preman itu berdiri di tengah sawah, penuh tanah dan lumpur, dengan luka yang akhirnya terbuka satu persatu tanpa darah. Di belakangnya berdiri bayangan hitam tak berbentuk, lebih tinggi dari pohon kelapa, seolah sedang mengambil kembali sesuatu yang dulu dititipkan. Sejak malam itu, kampung tak pernah banner-banner gelap atau terang. Ada perasaan diawasi dari sela pepohonan, dari tanah yang retak, dari rumah kosong tempat ia ditemukan mati. Orang-orang menyadari bahwa yang paling mengerikan bukanlah kematian preman kebal bacok itu, melainkan fakta bahwa kekebalan manusia selalu ada batasnya dan penagihnya tidak pernah lupa. Hari-hari setelah pemakaman berjalan pincang, seolah waktu di kampung itu tersendat. Matahari tetap terbit, namun sinarnya terasa dingin dan pucat. Tanah di sekitar makam preman itu selalu lembab, meski kemarau panjang belum berakhir. Setiap pagi muncul retakan baru, membentuk garis acak yang menyerupai simbol asing. Seakan bumi sendiri mencoba mengingat sesuatu yang seharusnya dikubur lebih dalam. Beberapa warga mulai merasakan gangguan saat melewati jalan menuju sawah. Langkah kaki terdengar mengikuti dari belakang, namun berhenti saat mereka berhenti. Bayangan tubuh besar kerap terlihat di sudut mata, berdiri tegak tanpa bergerak. Tidak ada rasa marah yang terasa, hanya tekanan berat di dada, seperti berada terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak bernyawa, namun belum sepenuhnya mati. Malam-malam menjadi lebih panjang dari biasanya. Jam terasa berhenti di waktu tertentu, terutama saat angin berembus dari arah makam. Bau tanah basah bercampur anyir besi kembali muncul, menyusup ke rumah ramah melalui celah pintu. Beberapa orang terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, merasakan bekas genggaman di pergelangan kaki, seolah ditarik perlahan menuju lantai tanah. Di rumah kosong dekat sawah, tempat preman itu ditemukan mati. Perubahan semakin jelas terlihat. Dinding kayu menghitam seperti bekas terbakar, meski tak pernah ada api. Lantai tanah mengeras dan retak membentuk lekukan menyerupai jejak tubuh yang pernah tergeletak lama. Udara di dalam rumah itu terasa berat, menekan paru-paru, membuat siapapun yang mendekat ingin segera pergi tanpa alasan jelas. Beberapa malam kemudian, suara gesekan kembali terdengar. Kali ini dari arah makam. Tanah seperti digeser dari dalam, bukan dengan kekuatan kasar, melainkan dorongan pelan yang konstan. Tidak ada suara runtuhan, hanya bunyi lirih, seperti napas panjang yang tertahan. Kampung terjaga dalam diam, tanpa satupun lampu yang berani dinyalakan lebih terang. Dalam tidur mereka, mimpi-mimpi berubah semakin jelas. Tubuh preman itu tidak lagi berdiri utuh, melainkan terbelah oleh luka yang muncul satu persatu. Seolah semua bacokan yang dulu ditolak kini menagih balasan. Namun luka-luka itu tidak berdarah, melainkan menganga gelap, memperlihatkan sesuatu yang bukan daging manusia di dalamnya.
warga mulai menyadari bahwa kematiannya bukan pembebasan, melainkan awal dari sisa kekuatan yang kehilangan wadah. Kekebalan yang dulu melekat, kini tak punya tubuh untuk bersembunyi. Ia menyebar, meresap ke tanah, udara, dan mimpi, menunggu tubuh lain yang cukup lemah untuk dijadikan tempat singgah sementara. Pada suatu subuh, kabut turun terlalu tebal dan tak kunjung terangkat. Dari kehauan sosok besar terlihat berdiri di tengah sawah, diam dan gelap. Saat matahari akhirnya muncul, sosok itu menghilang, menyisakan tanah yang amblas dan jejak kaki besar mengarah kembali ke makam, lalu berhenti tepat di atas gundukan tanah yang mulai retak. Retakan di makam itu akhirnya terbuka sepenuhnya pada malam tanpa bulan. Tanah tidak longsor, melainkan terbelah rapi, seperti dibuka dari dalam. Bau busuk bukan bau bangkai, melainkan aroma besi tua dan tanah lama yang selama ini terkubur. Warga yang terbangun merasakan getaran halus di lantai rumah mereka, seolah sesuatu bergerak perlahan di bawah kampung, menyusuri akar dan saluran air. Sejak malam itu, kekebalan preman yang telah mati terasa menjelma menjadi kutukan menyebar. Pisau dapur di beberapa rumah mendadak retak tanpa sebab. Parang berkarat sendiri, meski baru diasah. Benda-benda tajam kehilangan fungsi, seakan menolak melukai apapun. Warga menyadari bahwa kekuatan itu tidak hilang, melainkan mencari bentuk baru untuk bertahan. Bayangan sosok besar semakin sering terlihat menjelang dini hari. Tubuhnya tampak utuh dari kejauhan. Namun ketika kabut menipis, bagian-bagiannya terlihat tidak menyatu. Lengan seperti tergantung, kaki seolah diseret tanah, dan kepalanya miring tak wajar. Sosok itu tidak mengejar, tidak mengancam, hanya berdiri memandangi Roma-Rama yang dulu gemetar saat ia masih hidup. Tanah di sawah mulai gagal ditanami. Padi menguning sebelum waktunya, batangnya patah tanpa hama. Saat dicabut, akar-akarnya membelit sesuatu yang keras dan dingin, menyerupai potongan kulit manusia yang telah membatu. Warga berhenti bekerja lebih awal, karena setiap sentuhan tanah menghadirkan rasa dingin menjalar hingga ke tulang, seolah tanah itu sedang bernapas pelan. Mimpi buruk kini tak lagi sekadar bayangan. Dalam tidur, banyak yang merasakan tubuh mereka menjadi berat, seperti dibalut lapisan keras tak terlihat. Mereka terbangun dengan perasaan kebal terhadap rasa sakit, namun diikuti ketakutan mendalam. Mereka sadar kekebalan itu bukan anugerah, melainkan tanda bahwa sesuatu mulai menempel, mencari pengganti tubuh lama yang telah rusak. Pada puncak malam ketujuh, setelah makam terbuka, kampung tenggelam dalam sunyi total. Tidak ada serangga, tidak ada angin. Sosok itu akhirnya terlihat jelas, berdiri di tengah jalan utama, tepat di tempat preman itu dulu sering berhenti. Tubuhnya kini retak-retak, dan dari celahnya keluar kabut hitam tipis yang menyebar perlahan ke setiap sudut kampung. Saat fajar menyingsing, sosok itu menghilang tanpa jejak. Namun, sejak pagi itu, kampung berubah selamanya. Tidak ada lagi cerita tentang kekebalan, karena yang tersisa hanya baik. Hari-hari setelah kemunculan terakhir, sosok itu berjalan seperti sisa napas panjang yang tertahan. Kampung tetap berdiri, namun terasa kosong di dalamnya. Tidak ada lagi suara gaduh malam, tidak ada teriakan atau ancaman seperti dulu. Yang tersisa hanyalah rasa aman palsu, seperti berdiri di atas tanah yang tampak kokoh, namun berongga di bawahnya, menunggu runtuh tanpa tanda. Perlahan, warga menyadari perubahan aneh pada tubuh mereka. Luka kecil tak lagi terasa perih. Duri menusuk telapak kaki, hanya meninggalkan bekas putih tanpa darah. Rasa sakit memudar, namun bersamaan dengan itu, mimpi buruk semakin sering datang. Dalam mimpi, mereka melihat kulit mereka mengeras, napas tertahan, dan tubuh perlahan kehilangan rasa sebagai gantinya. Tanah makam
akhirnya menutup kembali dengan sendirinya. Retakan menghilang, gundukan kembali rata, seolah tak pernah terjadi apapun. Namun rumput di atasnya tumbuh lebih gelap dan tebal dari sekitarnya. Setiap orang yang melewati tempat itu merasakan dorongan aneh untuk berhenti sejenak, menunduk dan merasakan denyut pelan dari dalam tanah, seperti detak jantung yang masih hidup. Rumah kosong dekat sawah dibiarkan roboh, dimakan waktu. Namun pada malam tertentu, bayangannya masih terlihat utuh. Dari kejauhan, beberapa orang bersumpah melihat sosok berdiri di dalamnya. Diam dan gelap tanpa wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunggu, seolah memastikan bahwa apa yang pernah ia tinggalkan benar-benar telah menyebar dan berakar. Generasi berikutnya tumbuh dengan cerita yang berubah menjadi mitos. Preman kebal bacok itu disebut sebagai orang yang mati tanpa luka, namun meninggalkan ketahanan aneh di kampung itu. Tidak ada yang menyebut harga dari kekebalan tersebut. Tidak ada yang mengingat bahwa perlindungan yang dipinjam selalu mencari tubuh baru ketika pemilik lamanya telah hancur. Pada suatu malam yang sunyi, angin kembali berhenti bergerak seperti bertahun-tahun lalu. Bau tanah basah muncul tanpa hujan. Di ujung gang, bayangan panjang terlihat memanjang tak wajar. Meski tak ada siapapun berdiri di sana, kampung kembali menahan napasnya, merasakan ketegangan lama yang perlahan pulang ke tempat asalnya. Dan di saat itulah lingkaran kembali tertutup. Kampung yang sunyi itu kembali menunggu satu nama baru, satu tubuh baru yang kelak akan dikenal sebagai orang yang tak bisa dilukai. Bukan karena ia kuat, melainkan karena sesuatu telah memilihnya. Seperti dulu, seperti selalu, kematian hanya berpindah tangan, dan cerita ini tidak pernah benar-benar berakhir.